Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Puji Setiawan. Pada kali ini kita akan menampilkan salah satu paguyuban yang luar biasa. Di sini paguyuban ini punya manfaat yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah simpan pinjam bagi masyarakat Pedukuhan. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena ini adalah paguyuban tingkat Pedukuhan yang hanya 3 RT di salah satu desa Tonjong, Kabupaten Brebes, tapi dengan omset yang luar biasa. Kebetulan di samping saya adalah ketua dari paguyuban Nurul Hikmah, Bapak Wasto SPD, dan salah satu pionir atau pendiri dari paguyuban Nurul Hikmah ini. Saya akan berbincang-bincang sebentar dengan beliaunya Bapak Wasto SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya akan menanyakan beberapa hal tentang paguyuban ini. Apa tujuan dari didirikannya paguyuban ini, dan bisa diceritakan sampai bisa sebesar ini perjalanannya seperti apa? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Paguyuban Nurul Hikmah dirintis itu pada tanggal 15 Januari tahun 2000. Yang waktu itu kebetulan di bulan suci Ramadan, setelah sholat tarawih kami ber-17 orang, pertama kali dulu 17 hanya orang. 17 anggota. Iya, 17 orang anggota. Kami sengaja berbincang-bincang setelah sholat tarawih. Mari kita bareng-bareng pada melakukan sebuah kegiatan yang akar rumputnya itu tadinya dari tabungan. Oh, dari tabungan RT 203 7 yang setiap tahun menjelang suci Ramadan itu dibagi. Nah, berbagai macam itu kayaknya tidak bisa berkembang. Makanya pada malam Ramadan, tepatnya tanggal 15 Januari tahun 2020, kami ber-17 mendirikan sebuah paguyuban yang kerjanya itu seperti koperasi gitu. Oh iya. Jadi bukan koperasi, bukan tapi koperasi, hanya paguyuban ya. Hanya paguyuban, tapi mengadopsi kerjanya itu di koperasi. Jadi hanya muncullah kata-kata yuk pada melakukan satu kegiatan simpan pinjam yang waktu itu simpanan pokoknya 10.000, simpanan wajibnya hanya 2.000 rupiah. Jadi sangat minim sekali kalau dibilang untuk kekayaan seperti ini. Sangat minim sekali dibandingkan dengan alhamdulillah. Nah sekarang itu sudah usia 23 tahun ya, itu maksud dan tujuannya untuk meminimalisir para, kalau saya sebutkan bang plecit. Ya. Kalau istilah lagi adalah mengatakan BRI, kalau menurut Jawa, setiap hari di keluarga kami itu dari pagi sampai sore itu yang namanya bang itu luar biasa. Nah, kami dengan teman-teman ber-17 itu, yuk coba kita mencoba untuk meminimalisir tadi koperasi bank pinjam. Namanya sebetulnya bukan koperasi ya, mereka itu menyalahgunakan itu. Karena kami ber-17, alhamdulillah waktu itu terkumpul uang 250.000 pada saat itu dipinjamkan 5 orang waktu itu. Dan jumlah pinjaman, nah waktu itu kami ngambil jasa 1%. 1% saja. Jadi setiap orang dipinjamkan hanya 500.000 waktu itu. Nah, berbarengan dengan waktu, alhamdulillah masyarakat itu animonya cukup besar. Sampai saat ini berapa jumlah? Sampai saat ini 340 anggota. Bisa nambah lagi? Oh nggak bisa. Itu alasannya kenapa? Alasannya begini, kami takut ya, karena beberapa anggota yang waktu itu anggota baru yang katanya itu orang baik, ternyata justru menyalahgunakan. Oh, menyalahgunakan. Jadi bisa nyawa tepat waktu. Ya itu terutama untuk anggota yang jauh. Ya kami paguyuban di tingkat RT 1, 2, 3 di RW 07 gitu ya. Anggotanya hanya segitu.
alhamdulillah bisa menumbuh kembangkan yang wajibnya hanya berubah dari 2000 menjadi 3000. Terus tahun berikutnya mungkin 5 tahun, saya persisnya nggak lupa itu, menjadi 5000. Sekarang 7000, 10.000. Sekarang baru 15.000. Untuk omset sendiri ataupun jasa atau alhamdulillah untuk persisnya ya. Ini maaf, saya nggak begitu hafal. Modal seluruh. Maka saya buka aja lah ini ya, biar anu lah. Kalau modalnya itu sudah sampai ke 3.181.000. 3 miliar lebih. Luar biasa kelasnya pertumbuhan. Dan jasa diperoleh untuk tahun 2023 ini sampai menyentuh angka 544.046.000. Oke. Untuk tips dan trik apa yang bisa Bapak sampaikan bisa sebesar ini agar masyarakat itu bisa tahu seperti apa sih triknya agar bisa sebesar ini? Kami bersama anggota BP dan teman-teman yang lainnya itu memberikan pembelajaran kepada masyarakat ya. Kalau istilah menterengnya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa uang murni dari masyarakat, ini sedulur, uang ini uang panjenengan semuanya dikelola oleh panjenengan, istilahnya dari kita, oleh kita untuk kita. Nah, orang akan dengan sendirinya karena merasa itu uang dari masyarakat, satu dengan yang lainnya itu memberikan satu hukuman jika ada yang telah warga, ada yang bermasalah karena dia merasa duitnya nyongo. Jadi alhamdulillah dengan memberikan satu pembelajaran kepada masyarakat bahwa itu uang panjenengan semuanya, mereka itu teredukasi sehingga masyarakat di kampung kami itu karena itu merasa uangnya uang sendiri, maka mereka itu begitu gigihnya untuk mempertahankan itu, sehingga orang-orang itu gimana ya, hukuman masyarakat itu jauh lebih efisien dan efektif daripada hukuman yang ada. Oke, demikian yang bisa kami liput hari ini tentang paguyuban. Intinya bukan koperasi, tapi paguyuban. Terima kasih sudah menonton channel ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, pengesahan acara rapat anggota tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 2023 hari Ahad tanggal 31 Desember 2023 dinyatakan sah dibuka. Dilanjutkan acara laporan pertanggungjawaban pengurus, laporan pengawas, pandangan umum dan tanggapan, pengesahan laporan pengurus dan pengawas, pengajuan program kerja tahun 2024. Untuk kas, kas itu tahun 2022 itu 593 juta. Yang sekarang ada kas 363.860. Bentuknya ini, di laporan ini. Nanti saya akan membacakan laporan ini. Ada 12 laporan bangunan ini, 12 bulan. Kan 2 lantai, tangganya 2 apa? Jadi kami ada bisa bertapon. Pak, pelayanannya dihibur ya, Pak. Lu kan udah dihibur, Pak. Kalau pelayanan di sini, ya, gitu. Di atas itu untuk rapat-rapat pengurus dan DP. Yang akan dilanjutkan dengan pemotongan pita dalam rangka peresmian pembangunan kantor paguyuban Nurul Hikmah Timbang Desa Tonjong. Kepada beliau Bapak Samsudin disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa bangga bahwa di desa kami ada satu dukuh yang sangat maju, mungkin tidak ada yang ada di Kabupaten Brebes. Untuk itu kita tepuk tangan buat Pak Wato SPD, ya, salah satu ketua dari operasi yang ada di Dukuh Timbang, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Untuk itu Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama dengan Kepala Desa Tonjong Bapak Samsudin sudah membuka pita peresmian kantor paguyuban Nurul Hikmah. Saya akan berbincang-bincang sebentar dengan beliau tentang kesan pesan dari paguyuban Nurul Hikmah ini. Tonton terus channel ini sampai selesai. Kepala Desa Tonjong ucapkan terima kasih kepada warga yang ada di Timbang khususnya dan sekitarnya, karena dengan adanya paguyuban Nurul Hikmah alhamdulillah bisa membangun gedung atau kantor yang cukup memakan biaya yang cukup banyak, yaitu sekitar 500 sekian. Untuk itu
berilah contoh kepada warga kami yang lain supaya bisa meniru di desa, di dukuh, timbang yang dukuhnya cukup hanya 3 RT tapi bisa membangun yang cukup hebat dan bagus sekali, gedungnya mewah, karena waktu itu dipimpin oleh yaitu Bapak Wastongi, Bapak Wasto SPD. Alhamdulillah berkembang sampai modal sampai berapa miliar? 3 miliar. Coba dibandingkan desa-desa yang lain atau perguruan lain mungkin tidak ada. Ya, Itu ada. Oke. Juga bisa. Makanya saya pesan kepada anak-anak muda yang tamatan SMK akuntansi dan pemasaran, kami butuh tenaga kalian semuanya. Nanti insya Allah akan diberikan inventarisme, insya Allah. Panjenengan cukup WA saja ke Al-Enhamat. Simpanan pokok itu jumlahnya 3.400.000 seperti yang tadi. Kalau eksekan dan sama dengan sini contoh buruan. Simpanan wajib 866.531.000. Nah, iya dulu. Simpanan sukarela ini. Simpanan sukarela naik sampai 1.248.078. Maaf, 1.248.000.000. Simpanan sukarela tabungannya panjenengan. Kenapa saya katakan senang orang senang? Kalau lagi bangunan, kita di bangunan loh. Kalau duduk yang Pak Jiko sukarela, orang sejuta juta loh, puluh juta. Tapi insya Allah kami siap. Ya, kami siap. Oke, tetap. Jadi senang. Kenapa? Sebab angger ana wong simpan utang gede, kemudian ada orang yang mau ngambil simpanan sukarela, itu pasti saya dahulukan yang ngambil sukarela. Anggota yang bermasalah itu jikalau ini aturannya sampai regulasinya sampai dengan tahun ini masih berjalan ya. Bermasalah orang buat maka dia mengembalikan modalnya ditambah jasa 1 tahun keluar. Nah, jasa orang-orang yang keluar saya cantumkan di sini, tapi nggak boleh dibacakan ya, siapa saja yang nggak perlu. Waktu rencana itu ada uang sebesar 391.914 rupiah. Nggak bisa nekok realisasinya jadi saya kepitu ini korupsi ya, dikorupsi. Kok gini dari 57 juta? Panjenengan lihat di modal tidak bergerak. Mohon maaf, kami bukan orang akuntansi, bukan pembukuannya salah. Ya Pak Kurai, kalimatnya ada sini, tapi insya Allah intinya kan insya Allah bisa kami pertanggungjawabkan lahir batin, insya Allah. Nah di sana ada modal tidak bergerak, itu 3 realisasi pembangunan kantor. Oke, bangun kantor ya. Lakukan tetap sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rohim Karim Baksun. Saya begitu mau semangat membangun kantor ini, beliau semoga itu menjadi amal jariahnya sampai akhir nanti. Beliau mau rumahnya dibongkar depannya sehingga mobil bisa langsir masuk ke sini. Apabila saya atau ibu-ibu, bapak-bapak mengalami musibah, pertama mati, kedua sakit, apakah bapak dan ibu mendapatkan dana sosial dari paguyuban koperasi atau tidak, dan besarnya dana santunan sosial berapa?
Yang saya soroti di sini daftar piutang bulanan yang bermasalah. Di sini angkanya sampai 136.917.000. Itu bukan angka yang kecil, angka yang luar biasa itu. Kira-kira perencanaan dari pengurus ke depannya seperti apa untuk 136 juta? Termin pertama saya bahas dari dua penanya, sekaligus tanggapan. Yang pertama dari Bapak Diman. Pak Diman sadar betul, yang namanya kematian pasti terjadi. Di sini Bapak Ibu, program kerja yang sudah jalan, setiap anggota yang meninggal dunia itu mendapat santunan sebesar Rp500.000. Silakan, ini berarti program berikutnya. Nah, yang mati hanya mendapatkan santunan. Nah, bagaimana jika sudah ada di nomor 7, sisanya pada sisa itu dimasukkan ke simpanan lain-lain. Nanti silakan kita cek, nanti kalau misalnya kita bahas simpanan lain-lain itu sumbernya dari mana saja. Satu diantaranya dari dana sosial Bapak Ibu. Makanya kemarin program bagaimana langkah pengurus kemarin sudah saya sampaikan, bagi yang hutangnya bermasalah itu diberi kebijakan, misal utang 10 juta, kok panjenengan selama 5 tahun kerja, cukup jenengan mengembalikan ke koperasi 10 juta, orang dihitung jasanya selama 5 tahun, cukup ngasih jasa 1 tahun. Itu langkah koperasi, pengurus koperasi itu sudah berjalan 2 tahun. Dan alhamdulillah beberapa anggota kita yang sudah keluar kemarin diantaranya menempuh jalur itu. Kasihan kalau misalnya harus menempuh kayak itu. Saya lakukan. Bahkan ada yang sisa hutangnya diperpanjang sampai 3 bulan. Ada. Jadi sisa hutang 5 juta misalkan ya, karena nggak sanggup bayar, udah jenengan mau berapa bulan yang 5 juta itu, terus jasa 1 tahun lagi, gitu. Saya sanggupnya 30 bulan Bu, ya udah saya perpanjang 30 bulan, dan itu sudah ada yang seperti itu. Kemudian untuk tadi yang jasa, monggo nanti ke panjenengan semua, karena jasa itu juga bukan untuk saya. Jasa yang sewu yang tadi orang kan gini Bu, kalau yang hutang terus tidak sanggup bayar, saya tanggung suruh bayar bayar hutang yang sisa hutangnya plus 1 tahun jasa. Ibu Atul Pujiati dalam kurung Ibu Sani nomor absen 121. Ucapan terima kasih kepada pengurus dan anggotanya yang telah mempercayakan saya selama menjadi anggota untuk mengelola harian, sekaligus pengunduran diri di Pak. Yang kedua, karena kita sudah mempunyai gedungnya, kemungkinan ini pertanyaan yang setiap kali saya setor itu bertanya-tanya dalam hati, lagi-lagi ketemunya begitu, lagi-lagi ketemunya begitu. Pengurusnya lain di mana? Terus kan ini sudah ada kantor loh Pak. Jadi saya minta ada jadwal kepengurusan atau sip-sipan apa silakan. Terus batasan waktunya dari tanggal berapa dan jamnya dari jam berapa sampai jam berapa. Yang terakhir ini Pak, masukan untuk bekerja sama dengan misalnya kita membuka usaha lagi, jangan menunggu NH Mark Keswin
kita bekerja sama membuka link, misalnya kita mau setor BPJS istri gitu Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Sani. Tadi sekaligus kemudian dari beliau sehubungan dengan pengolahan simpanan harian yang di pasar. Ini dengan demikian terakhir, selama ini kami hanya bisa berikan ucapan terima kasih Mbak. Juga bisa berikan imbalan apa. Kemudian Mbak Sani, waduh luar biasa banget ini. Tantangan yang luar biasa sekaligus memberikan spot nih, dukungan kepada Enhamat walaupun belum ada ya, belum tokonya ini baru mimpi. Tapi insya Allah Bu, Pak, nggak usah khawatir. Kita sudah punya stud modal, nih modalnya ya. Kita sudah punya modal. Punya modal itu sudah 398 juta. Ini modalnya top loh untuk program tahun 2020. Insya Allah dengan koperasi tidak hanya melayani jual beli tapi juga termasuk BPJS dan sebagainya. Insya Allah kalau yang namanya paguyuban dikelola oleh orang banyak dan tentu saja amanah yang mengelola. Insya Allah. Makanya saya butuh anak-anak muda yang akan mengelola saya. Yang pertama, laporan pembangunan gedung paguyuban Nurul Hikmah Timbang Desa Tonjong selama 12 bulan oleh pengurus dapat diterima oleh anggota. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas paguyuban Nurul Hikmah Timbang Desa Tonjong pada tutup buku tahun 2023 dapat diterima oleh anggota. Pada sesi pandangan umum dan pembahasan program kerja tahun 2024 menghasilkan keputusan yang pertama, adanya pemberian bantuan sosial bagi anggota yang meninggal senilai Rp700.000 per anggota. Yang kedua, bagi anggota yang macet, pengurus sudah dengan berbagai upaya untuk mengusahakan solusinya untuk tahun kedepannya akan terus bekerja lebih keras lagi. Yang ketiga, berbagai masukan terkait dengan pengembangan usaha koperasi, terkait dengan adanya berbagai link yang melayani pembayaran BPJS, listrik, PDAM dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah rapat anggota tahunan paguyuban Nurul Hikmah Timbang tahun tutup buku tahun 2024 dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan tata tertib yang sudah disahkan pada awal acara. Demikian hasil keputusan rapat pada hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup atau doa. Yang pertama Ibu Arti Fadilah. Ya, langsung maju ke depan. Mbak Arti Fadilah. Bapak Lukman. Bapak Lukman. Kok disebar? Nanti dulu, yang 5 orang dulu. Progres ya. Untuk yang sudah selesai Ibu. Yang sudah selesai sudah dapat semua. Iya. Ini monggo. Kuis. Kuis sekitar pembangunan ini. Persyaratannya yang bisa langsung ngacung. Saya tunjuk. Kalau nggak ngacung, jawab tuh. Enggak, saya itu. Yang pertama, ada 20 amplop yang kami sediakan. Masing-masing bernilai Rp50.000. Sebutkan merek genteng yang dipakai koperasi. Ya, Anmuri. Maju depan Mas. Anmuri, betul.